Katanya ulama, tapi yang meresmikan majelis zikirnya orang kafir. Ada ndak orang kayak gitu? Namanya siapa? TGB namanya. TGB ini menisbatkan dirinya sebagai ulama. Hati-hati. Nabi SAW bersabda, al ulama umana'ur rusul malam yukhalitus sultan. Para ulama ini adalah pembawa amanah daripada Nabi semasih mereka tidak bercampur dengan para pejabat. Kalau para ulama sudah mulai jilat para pejabat, fa idza khalatus sultan faqad khanur rusul. Kalau sudah mulai jilat pejabat, maka dia telah mengkhianati Rasul, dia telah mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majelis taklim, majelis zikir, yang meresmikan seharusnya orang muslim atau orang kafir? Orang yang beriman atau yang tidak beriman sama Allah? Harus orang yang beriman. Kalau ada yang ngaku ulama menyuruh orang kafir untuk meresmikan, ini salah atau benar? Ini salah atau benar? Kalau ada orang yang membenarkan yang salah, ini penjilat bukan? Penjilat bukan? Berarti TGB itu penjilat bukan? Penjilat. Jangan dipilih, lengserkan dan ngsorkan orang seperti itu. Beb, ini TGB, orang nomor 1 di NTB. Presiden aja kita lawan, apalagi TGB, getok kepalanya dikit. Ya, jangan takut. Ya, mau malam ini dijemput, silahkan jemput saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hinaan kepada TGB yang dilakukan oleh salah seorang oknum Habib, yang mana sang Habib di dalam ceramahnya mengatakan secara terang-terangan bahwa TGB itu adalah ulama penjilat. Bahkan beliau mengatakan jangankan TGB, presiden aja kita lawan. Kalau sekedar TGB kita jitak kepalanya. Nah, ucapan-ucapan semacam itulah. Saya sih ingin memberikan pandangan pribadi saya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Habib ini. Jadi begini ya, kita boleh berbeda pandangan dalam hal perjuangan begitu. Jadi mungkin apa yang dilakukan oleh TGB itu dalam dia berjuang dari sisi masuk ke dalam dunia pemerintahan, kemudian di sisi lain juga beliau mengajar sebagai panutan di Lombok begitu. Dalam track record-nya barangkali ada hal-hal yang Anda tidak setujui, yang Anda tidak suka begitu. Tetapi kan Anda ini adalah seorang ulama. Eee, Mohon maaf ini kami yang awam ini, kemana kami harus mencari contoh dari para habaib ini yang memiliki ucapan-ucapan yang menenangkan hati, yang ketika dia berbeda pandangannya terhadap ulama lainnya, kemudian bisa disampaikan dengan cara yang santun. Sering sekali kita temukan, langsung nyerang secara personal, langsung mengucapkan kata-kata hinaan. Nah, apalagi kan TGB ini adalah salah satu tokoh yang, beliau ini banyak pecintanya, banyak muridnya, kemudian banyak kenalan ulama yang lain. Dan saya mengajak kepada Bapak Habib Quraish Shihab ini coba ditonton ya semua video ceramah TGB. Adakah satu kali saja dalam ceramah beliau menyebut nama orang, lalu kemudian melabelinya dengan ucapan-ucapan yang kotor atau ucapan-ucapan yang tidak wajar? Saya sendiri sudah mungkin ratusan bahkan ribuan video dari TGB yang sudah saya tonton dan tidak saya temukan. Artinya apa? Saya melihat beliau adalah sosok yang sangat santun, meskipun pasti banyak di antara para tokoh ini yang eee, ingin ditanggapi oleh TGB yang barangkali TGB secara pribadi berbeda pandangannya dalam perjuangan bagaimana membangun Indonesia ini. Tetapi perbedaan dalam hati TGB itu tidak kemudian membuat beliau harus menyebut-nyebut nama tokoh tersebut atau menghinanya, menjelek-jelekkannya. Beliau tidak pernah yang semacam itu. Nah, jadi kalau saya pribadi ya, saya melihat TGB ini mencontohkan yang namanya akhlak yang mulia. Jadi Bapak Habib Quraish Shihab ya, eee, keberanian itu ya, syaja'ah, keberanian itu tidak harus ditunjukkan dengan menghina orang, Pak. Kalau menghina orang, preman pasar juga bisa. Kalau menghina orang, orang-orang yang, eee eee,
pendidikannya rendahan juga bisa. Kan kalau Pak Habib Quraish Shihab ini adalah orang berpendidikan dan pendidikannya juga adalah ilmu agama. Harusnya jangan atas nama beranilah, oh jangankan TGB presiden aja kita lawan, ya begitu orang nekat, orang bodoh juga kadang-kadang tidak pandang siapa pun mereka lawan gitu, terlepas dari mereka menang atau tidak. Tetapi sebagai orang yang berakhlak kan ya bukan begitu, amburadul semacam itu gitu. Dan untuk Pak Habib, eee, memberikan kritikan kepada TGB dengan entahlah itu, hadis dari mana, banyak sekali youtuber yang mengatakan bahwa itu hadis palsu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ada satu hadis sahih yang saya harapkan direnungkan oleh Pak Habib Quraish Shihab ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibabul Muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Menghina, mencaci maki seorang Muslim itu adalah kefasikan. Sibabul Muslim fusuqun. Gitu. Menghina orang Muslim itu adalah sebuah kefasikan. Dan di sini orang Muslim ini secara umum gitu. Terlepas dia itu memiliki kesalahan apa tidak, tetapi Anda menghinanya di hadapan publik, ini adalah suatu kefasikan, Pak. Jadi segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perbedaan pandangan Anda dengan TGB, Anda kan juga orang besar, bisa didatangi, bisa diajak diskusi dulu, bisa tabayun dan segala macam gitu. Tidak perlu mengumbar di hadapan podium lalu kemudian mengata-ngatai dengan ucapan-ucapan yang merendahkan. Menurut saya ini adalah akhlak yang kurang bagus ditunjukkan apalagi oleh orang yang dilabeli dengan kata ulama. Anda kan sebagai seorang habib pasti kemudian pendukung-pendukung Anda menganggap Anda ini adalah ulama. Jadi berikanlah contoh akhlak yang baik dalam ucapan, dalam tindakan. Jangan terbawa emosi lalu itu dianggap sebagai sebuah keberanian. Kadang-kadang berani itu juga dengan cara yang tenang ya, Pak Habib Quraish Shihab ya. Kita tenang, kita santai, kita tegas, tetapi tidak menghina, itu juga dikatakan berani, Pak. Ini berani itu bukan kemudian menunjuk-nunjuk orang, "Kamu ini penjilat, kamu ini bla bla bla," dengan sebutan-sebutan, ya bukan itu, Pak. Jadi kadang-kadang orang yang bodoh akalnya pun bisa melakukan hal-hal yang semacam itu, tetapi itu tidak menunjukkan keberanian, bisa jadi itu hanya menunjukkan Eee, kenekadan saja begitu ya, hanya nekat saja begitu, bukan sebuah keberanian. Keberanian itu tidak identik dengan kita harus mencaci maki orang, enggak. Kadang-kadang kita dengan cara yang tenang, dengan dasar yang kuat, menyampaikan dengan, eee, tegas apa yang menjadi pandangan kita tanpa harus menghina orang lain, itu juga dikatakan berani, Pak. Gitu ya. Dan berani dan menghina ini adalah 2 hal yang berbeda. Bisa jadi Anda adalah orang yang berani menyatakan kebenaran, tetapi salahnya kalau menghina juga itu tetap salah walaupun berani ya. Jadi berani dan tetap berakhlak mulia itulah yang diajarkan dalam Islam ya. Kita harus jadi orang berani menyampaikan kebenaran, tetapi juga harus dengan akhlak yang mulia. Itu terlihat dari tutur kata kita. Karena Anda ini adalah seorang ulama, pasti akan dicontoh nanti. Kalau Anda saja mengata-ngatai ulama, mau dijitak, mau dikatakan penjilat, bagaimana nanti murid-murid Anda barangkali akan lebih berani lagi. Seperti katanya pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sekarang Anda contohkan mengata-ngatai ulama dengan kata-kata yang tidak sopan, bagaimana nanti murid-murid Anda? Mungkin dia akan lebih mengata-ngatai lagi TGB atau bahkan ulama-ulama yang lain yang tidak sependapat nanti akan dihina habis-habisan. Ini kan contoh yang tidak pas. Makin lama dunia ini terasa makin panas justru oleh beberapa tokoh-tokoh agama yang harusnya memberikan ketenangan bagi kami yang awam-awam ini ya. Tolong mari bicarakanlah dengan tenang, dengan damai hal-hal yang seperti itu. Mungkin Anda hanya berbeda pandangan saja dengan, TGB, jadi tolong disampaikan dengan baik. Itu sih, harapan dari saya ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.